butuh teman-teman pedas kayak lu mulutnya. Candaan gua nggak sereceh itu, Bos. Sampai tonjok-tonjokan aja. Ya, budak masih marah tuh sih Kak. Nah, tidurnya nih nggak ada hal yang terlalu serius tuh, nggak ada. Santai aja sih, ngapain gitu kan. Bukan lo masalah ngasih paham. Bentar dulu, ini Nggak. contoh menyebalkannya dia begini. Inspi. Lo no, sebenarnya terhitung karakter orangnya itu yang pertama solidaritas ibu tuh gue bukan ngada-ngada ya, tapi emang bisa diandalkan gitu di organisasi no, terhitungnya. Dan member-member kayak lu Enggak gitulah. Lo mah jangan suang lebihin aja. pasti gini no, sepakatnya penilaian diri kita sendiri itu pasti Jangan begitu, ntar ada kecemburuan sosial. enggak, ini pasti kan gue juga pasti ada penilaian sendiri. Terhitungnya salah satu member yang punya karakter unik. Lo jangan Gitu. pro ke gua, jangan. Ntar Enggak, gue nggak pro ke lu. ada satu member apa dua member atau lebih gitu kan, ntar wah dia mah pro si Ibnu katanya. Jangan gitulah lo. Enggak. Karena kalau ada segelintingan obrolan itu gimana gitu kan. Gini ya, gue kasih paham. Gua mah enggak, Nah, bukan lo masalah ngasih paham. Ntar dulu, ini Enggak. contoh menyebalkannya dia begini. Ntar dulu. Belum nangkep apa yang dimaksud, tapi sudah menyimpulkan. Jangan Itu salah gitu. satunya karakternya Ibnu. Udah biarin aja, yang baik-baiknya biarin, yang jelek-jeleknya Justru boleh lah itu. lo nilai, lo komentar gitu kan. Ntar bisa gua memperbaiki gitu loh. Nih gini lah. Lo jangan kegeran dulu. Ini Enggak. kan gua masalah penilaian. Iya, Penilaian gua- dari sisi baik yang gua alami, yang gua lihat. Jangan Nanti kan ada kebagian juga yang tadi dibilang tadi kan, ada sisi menyebalkannya, dibilang ada gitu. sisi orang Intinya mah, temperamennya. Tapi sosok yang begini yang biasanya dibutuhkan sama komunitas ataupun kumpulan organisasi motor tadi ya, karena orang ini yang gue bilang tadi emang menyebalkan, belagu, soan, tapi ada keunikannya itu pedulinya itu ya kan, karena kita mesti logo juga penilaian itu pasti datang dari orang lain, bukan dari diri sendiri yang nilai diri kita tuh. Nah itu penilaian gua untuk lu. ya intinya mah lo tahu baiknya gua, ya biarin aja, jangan dibeberin di sini, ntar ada kecemburuan sosial. Ntar Bro Yoga nih, pembinaan di SNBN nih, pro-nya sama si Ibnu, jangan sampai begitulah. Gua akan bisa punya penilaian masing-masing, bukannya gue aja kayaknya. Lu juga, kalian juga nih, semua orang pasti punya penilaian masing-masing ke orang lain ataupun ke kerabat, ke sahabatnya masing-masing, pasti. Itu nggak bisa dibantah. Nah, dari penilaian itu pasti ada hal baik dan ada hal buruknya. Itu akan ada pertemuan di situ. Hal baik dengan hal buruknya itu pasti ketemu. Hal buruknya lu, orangnya itu kadang yang gue bilang tadi, suka bikin pancingan candaan yang terlalu ke ranah-ranah inti banget gitu. Orangnya to the point. Yang sebelum melontarkan candaan, guyon, tidak memikirkan pihak keduanya. Gitu, contoh. Ketika lu ngelempar candaan ke si A, dengan candaan ranah-ranahnya yang cukup mungkin lu nggak tahu nih orang ini akan kesinggung di situ, tapi lu lempar aja. Iya. Punya egois di situ, akhirnya si Ibnu ini lempar guyon yang di ranah-ranah yang menurut si pihak kedua ini ranah-ranah yang tidak bisa dibecandain oleh si A tadi. Dia lempar, ketika orang ini kesinggung, akhirnya punya egoisnya dia, punya pendapat sendiri, yaitu wih, aing melalagan ya, saya mau bercanda ini, gua mau bercanda ini, jangan baper gitu. Akhirnya itu yang ditimbulkan. Iya kan, intinya gua ngasih candaan, ngelempar ke orang candaan begini, jebret. Yang kalau dia nggak senang ya udah ngomong, gua nggak senang gitu kan, ngapain gitu. Nah, jangan lo ngomong dibilang jangan itu kan. Gua mah fair-fairan aja gitu kan. Gua kasih kontranya, sisi buruknya itu tanggapannya seperti itu. Ya kalau Akhirnya, misalkan gua kan ada baik buruknya kan tadi tuh gua bilang. Ini pasti akan beriringan baik buruknya, karena penilaian pedas, kritik membangun itu pasti dari sahabatmu. Iya kalau misalkan gua lempar candaan jebret, si Anu gini nih,
Terus diem, dia baper. Ngomong di belakang. Ngapain ngomong di belakang? Ngomong aja Ya. depan sama. Jangan Oke. begitu loh, gitu kan. Tinggal negor doang, jangan begitu loh. Ntar Oke. tinggal gue balikin lagi. Gimana maunya gitu kan. Gitu Ya. aja gitu kan. Yang penting mah, gue nggak benci sama orang, silahkan lo benci sama gue. Gitu aja gue mah. Ya. Gitu aja ya kan. Ngapain? Oke, kalau misal ada di posisi kita lagi berdiskusi. Hmm. Di dalam diskusi ada namanya etika. Ketika di saat mendengarkan, di saat kita berbicara, di saat kita untuk interupsi, membantah. Kalau ada di posisi itu, misalkan gua ada saran misalkan, ataupun ada sesi pendapat nih dari gua. Oke Yoga, nih ada sesi pendapat dari kamu. Apa yang mau disampaikan ke Ibnu? Gua masuklah berbicara. Misalkan ada sesi itu, gua akan berbicara. Untuk di sisi yang tadi, oke, ini bercanda, tapi lebih beretika ketika lu memikirkan menyeluruh, keseluruhan. Misal, oke, kita paham dengan karakter kita masing-masing. Oke, si ini si pendiam, si ini yang terlalu dalam Terlalu tanda kutip, baper. terlalu main perasaan. Di sini emang orangnya formal, orangnya serius. Di sini emang orangnya bener candaannya receh banget. Ada yang itu. Nah, itu ranah-ranah itu yang lu mesti pahami. Itu namanya ada etika di situ. Nah, maksudnya gini, gua nggak ada masalah dengan lu bercanda lu lempar. Ketika lu lempar bercandaan dia suka atau enggak, gua ada masalah sebetulnya. Mungkin lebih ke ini harus dipahami posisinya. Lu mungkin kalau saran gua, kalau bercanda dalam arti kata ketika ngelontar candaan yang dalam tanda kutip ranahnya dengan levelnya sahabat lah nu ya, mungkin akan santai karena gue tahu karakter lu tahu karakter gue. Lu nggak bercandain gue dengan ranah-ranah penting gue nya santai, oke lu lempar tuh nggak masalah. Mungkin ada karakter orang yang ya udah sih canda biasa aja Sebenarnya gue sih gitu. Akhirnya nah ini dulu, ini etika berdiskusi nih, biar selesai dulu baru ada sesi interupsi ntar dari narasumber. Gua potong lu, gua potong lu nih. Sebenarnya lebih ke mental ya. Oke. Mental dia ini kayak gimana nih? Gua nguji mental dari orangnya. Canda, gua lempar candaan begitu, mental orang ini kena nggak nih? Kalau misalkan wah lemah dia kan? Ya. Bukan berarti lemah dalam ini ya. Jadi mental orang ini gua bercandain lemah nih, berarti kan tinggal ke depan nih. Bakal gue candain lagi apa enggak gitu kan. Nah, kalau misalkan udah begitu, orang dicandain udah kena mental, gue bercandain udah kena mental duluan. Nah, berarti gue cari candaan yang lain nih gitu loh. Ngerti nggak? Iya, gue nangkep itu sebetulnya. Iya, nah. Makanya ini kita ngobrol aja, ngobrol masalah ini. Iya, nah makanya kadang-kadang suka ada diskusi walaupun ada forum tuh kan. Yang orang nggak gue kenal apa siapapun itu kan. Pasti gue candain duluan nih, orang ini kena mental nggak nih di keramaian ini nih. Kalau misalnya kena mental, wah lemah deh berarti orang kan gitu. Nah, berbicara mengenai candaan ketika terutama di sosial media ya, bahayanya kita bila tidak memahami karakter masing-masing itu bisa jadi bumerang. Kenapa kok bisa jadi bumerang? Karena yang pertama kita tidak pernah tahu kondisi seseorang yang kita lempar candaan. Posisinya dia lagi seperti apa, kondisinya lagi seperti apa, lagi bete kah moodnya, lagi seneng, lagi seperti apa. Dan tidak face to face, ketemu muka. Orangnya sepakat nggak dengan candaan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau konsepnya uji mental, dengan posisi apa lu uji mental soal itu gitu. Apa kalau sebagai sahabatnya, gue kalau punya sahabat, gue pengen tes mentalnya seperti apa sih orangnya kalau diajak bercanda, ya kan? Pertama kan, kedua yang tadi mental tadi, kalau emang sekiranya, pertanyaan gue, kalau emang sekiranya dia tidak siap dengan candaan ketika posisi saat itu doang gitu, tanggapan lu seperti apa? Karena posisinya dia lagi nggak mood ataupun lagi mungkin lagi berduka, lagi bete, lagi ada masalah gitu.
Lu tanggapannya seperti apa? Karena akan menjadi sangat egois no, ketika lu ngelempar guyon, candaan, dan nggak diterima sama orang lain yang lu lempar, akhirnya lu punya kesimpulan, oh berarti udah mental lu segitu. Lu nggak masuk sama circle candaan gua. Kan nggak fair juga untuk orang lain, orang yang lu lempar tadi, karena posisinya bukan gitu no, misalkan. Gue nya lagi nggak mood, lagi nggak ini, gue lagi ada masalah, jadinya bukannya baper, tapi emang lagi nggak pede aja buat bercanda gitu. Misalkan gitu, tanggapannya seperti apa? Bisa tanggapan gue masih sebenarnya nggak ini sih, nggak bikin repot gitu kan. Ya, Ya dia gue lempar candaan terus responnya nggak baik apapun gimana ya, berarti kan lain waktu berarti bakal gue lempar lagi tuh. Orang ini porsi candaannya gimana nih? Porsi bercandanya gimana? ya. Apa dia nggak mau misalkan yang terlalu ini, yang terlalu sinis apapun, yang terlalu ibaratkan kata-kata Sifatnya lebih pribadi gitu, apa keras apa gimana? Pasti kan gua bakal gua nilai nih orang ini tipikalnya gimana. Adapun dia sakit hati sama gua, pasti kan kelihatan nih orang yang marah sama kita nih bakal kelihatan. Wah berarti orang ini marah nih. Pasti gue tanyain, lo ada masalah apa sama gue kan? Kalau misalkan gue orangnya gue kan fair-fairan ya. Kalau misalkan memang dia ada masalah sama gue tanya lo ada masalah apa sama gue? Sampai lo ngediemin gue gitu. Gue tanya, gue mah nggak orang yang nggak dia marah terus gue diemin, ya nggak gitu gue mah. Lo misalnya gue tanya, lo ada masalah apa sama gue? Kalau ada masalah ngobrol sama gue, jangan diem-dieman. Gue tanya begitu. Kalau misalnya gara-gara bercanda tadi, oke lah, karena bercanda itu gue bakal minta maaf sama lo gitu kan. Udah itu udahlah kita biasa-biasa aja gitu kan. Jangan sampai misalkan lo marah sampai segitu, jangan sampai. Ya budak masih marah tuh sih ke Aing. Nah, makanya masih itu. marah nggak sih ke gua gitu? Di dunia ini nggak ada hal yang terlalu serius tuh, nggak ada. Santai aja sih, ngapain gitu kan. Sebenarnya gue mah kalau misalkan digituin nih, kalau sikap gue egois bener-bener, ngapain gue ngobrol sama lo? Ya. Penting-penting apa gitu Ya, kan? berarti kalau untuk di posisi tadi, kita anggap nih lagi ini itu sedang terjadi. Kalau dari sisi gue mungkin udah pribadi gue udah nggak akan mempertanyakan masalah itu. Karena itu untuk kebutuhan dan biar saling sama-sama tahu karakter. Misalkan kalau ini situasi ini sedang terjadi, lu lempar ke gua candaan, gue anjing. Oke, gua posisinya emang lagi nggak mood banget bercanda. Akhirnya efek yang ditimbulkan dari diri gua, akhirnya respon untuk candaan tadi, gua akan menimbulkan sikap yang kurang enak ke lu. Posisi lu tadi lu bilang, lu akan tanya ke gua dampaknya. Misalkan ketika gua lagi bete-nya, misalkan kenapa mau diemin gua karena bercandaan? Ada masalah apa? Masalah candaan. Kenapa mau diemin gua? Kalau emang lu nggak ini, ya udah. Berarti emang segitu mentalnya. Tapi di sisi lain sebelumnya gua fair-fairan aja bercanda gitu loh. Berarti kan poinnya yang gue bilang tadi, ada etika, ada kebijaksanaan aja. Sebetulnya nggak ada yang salah sih, lu mau lempar orangnya terima atau enggak, itu balik lagi ke hak pribadi. Tapi ada sisi yang mesti kita pahami juga dari sisi itu, pribadi si orang yang lu lempar tadi. Harus ada kebijakan dan etika tadi, si orang ini penerimanya posisinya seperti apa. Dan kalau konsepnya kita sahabat, mungkin lu akan punya respon, bro lu kenapa? Enggak, lu kenapa diemin gua? Lu marah sama gue ya? Nah, akan timbul ada kata, dua orang ini akan ada timbul kata maafkan, klarifikasi, atau apalah nggak dari sisi lu? Anjir. Kebakaran. Oke, itu dulu loh. Sikap yang ditimbulkan dari sisi lu kan, kalau si orang ini lagi nggak terima gitu. Apakah lu, bro, sorry aku maaf ya kalau emang gue nggak tahu nih posisi lagi begini, atau ya udah lu cuek aja gitu, karena dia nggak terima ya udah cuek aja gitu. Kita menyesuaikan dari sisi kalau misalkan ada sisi permasalahan di rumah apapun rumah tangga itu,
Gak usah lo bawa-bawa keluar lah. Ngapain gitu kan? Ya, itu mungkin sarannya dari lo. Kita di luar untuk happy kok. Memang. Untuk ngobrol, untuk diskusi sama teman-teman. Jangan sampai misalkan gara-gara segelintingan candaan apa tuh. Gelintingan bako. Enggak, maksudnya jangan Segelintir. iya itulah segelundungan kalau ini mah. Segabrungan jelema. Segelundungan gara-gara segelundungan. Tunggu lu, men. Iya, jangan sampai ada masalah gara-gara candaan sedikit gitu kan. Terus lo sangkut pautin dengan masalah di rumah, jangan sampai lah. Terkecuali gitu kan, lo lagi berduka ataupun lagi apa gitu kan, hari itu lagi berduka apa. Lagi ngamut lah intinya, lagi ngamut lah gitu. Gimana? Kalau lagi ngamut, ya gimana ya? Gimana caranya kita bakal bisa bikin dia mood? Lo hari ini kenapa sih gini kan? Yang udah kenal gitu kan? Istilahnya udah yang udah tahu lo karakternya. Lo kenapa ya? Ada masalah apa lo? Misalkan ada permasalahan rumah tangga, nggak usah lah lo bawa keluar gitu kan? Ngapain gitu kan? Walaupun ada masalah selain rumah tangga, misalkan berduka apa gimana? Ya nggak mungkin lo ada di sini kalau berduka gitu kan? Ya. Ibaratkan gitu. Walaupun ada, pastinya lo bakal pastinya juga lo pulang nggak bakal di sini, ataupun ada di sini juga mungkin jauh. Nggak berbicara sedang langsung gini, nggak, tapi lebih di media sosial tadi tuh. Ya kan gue bilang bahaya itu kalau ngobrol gini justru lebih aman. Kalau ngobrol langsung begini tuh aman, lebih amannya kita tahu posisinya. Ya, kalau di media sosial ya pasti dia nggak bakal menyikapi lah. Enggak, kalau di grup kan kita nggak tahu nih. Kadang chatting datang dari waktu kapan aja, situasinya kapan aja. Yang posisinya ini yang bahaya nih di grup sosial media itu, kadang kita nggak tahu responnya, posisinya si orang ini yang kita lempar candaan, posisinya kadang mimik muka emoticon gitu loh. Apalagi lu datar gitu, ataupun posisinya emoticon yang nggak dikira nggak menandakan kalau lu ini lagi bercanda gitu. Itu yang bahaya kan. Kalau masalah langsung tuh gua nggak bahas. Makanya yang makanya yang ojek di pos tuh. Gini. Kan kalau bercandaan di grup itu kayaknya nggak ini ya, apa? Jadi kita nggak tahu nih muka orang ini gimana nih. Iya, lagi kesel apa ini. Iya gitu. Nah, makanya gue kadang-kadang suka nggak sering bercandaan di grup itu karena itu tuh. Satu hal itu ya, kita nggak tahu nih posisi dia nih. Makanya yang tadi gue bilang itu nggak sering basa-basi di grup karena apa? Karena itu tuh tujuannya tuh. Untuk menjaga. Iya, untuk menjaga. Kan nggak tahu nih. Tapi kan pasti ada lah momen-momen tertentu yang kadang lu masuk grup, chat grup, posisinya lempar candaan yang mungkin ranahnya lebih ke internal pribadi yang orangnya mungkin belum tentu terima. Gitu. Enggak gitu gua mah, enggak gitu. Misalkan gitu. Itu ada. Nyatanya nggak ada. Kan misalkan, kalau itu lu jaganya menyikapi seperti apa? Karena kan lo menyatakan misalkan. Iya. Tapi gua kenyataannya nggak ada gitu loh. Iya, posisinya gini. Kan lo internal pribadi kalau ketemu gini nih orang ceplos-ceplos. Ya kan? Misalkan keceplos-ceplosan ini terbawa sampai ke media sosial, yang tadi gue bilang di grup tadi, media sosial, yang bahayanya kita nggak pernah tahu posisinya, situasinya, keadaan, dan si respon dari orang yang lu lempar candaan ini terbawa karakter bercandaan lu ke itu, dan ya suatu saat orang itu nggak terima apa yang lu sikapi. Misalnya respon apa yang lu ambil, misalkan orangnya kan marah deh, misalkan pundung lah, kalau bahasa pundung. Orangnya pundung, sikap apa yang lu ambil ya, dengan sosok pria orang dewasa yang berkarakter? Nggak bakal itu. Kalau misalnya udah nyampe ke situ ya, itu chattingan di grup nggak bakal gue lanjutin. Ya udahlah, udah biarin terkepar kayak gitu aja lah. Berarti gantung, posisinya gantung. Nggak bakal gue lanjutin, nggak? Iya, gantung. Iya, nggak bakal gue lanjutin intinya kan. Dan kalau posisinya gantung gitu, apakah nggak riskan untuk posisinya ini nggak sampai terbawa ke luar, ke dunia nyatanya gitu? Riskan nggak sih kalau kayak gitu ngegantung gitu? Kan kadang kita nggak tahu kan gantung posisinya
ya budak masih marah tuh sih ke Aing. Nah, makanya masih itu. marah nggak sih ke gua gitu. Yang begitu tuh gue bakal fair, gue tanyain. Apa kalau ada permintaan maaf, oh sorry ya gua nggak tahu, apakah oh lu Enggak, marah ya gue sama gua? bakal gue tanyain dulu. Lo kemarin ada masalah apa sama gue gitu kan? Kalau misalkan dia ngobrol, oh gini nih, kemarin ke gue ada masalah nih. Misalkan ini, ya gue terus terang aja dong. Ya udahlah, gue minta maaf lah. Gue kan nggak tahu gitu kan istilahnya. Oke. Kalau nggak nerima maaf, ya silakan gitu kan. Yang penting gue udah minta maaf gitu kan. Dia memaafkan apa enggak ya silahkan. Oke. Nggak masalah gue mah. Nah itu maksudnya sosok yang Gue mah yang penting mah jangan sampai tonjok-tonjokan aja. yang enggak lah. Gue mah Kita takut tonjok-tonjokan sebenarnya. nggak bahas masalah itulah, nggak bahas masalah sampai ke ranah emosi yang berlebihan. Lebih ke kebijaksanaan dan etika itu sih. Kalau emang dari lo bilang ada keluar kata, jadi kan sekaligus pelajaran juga kalau emosi orang bermedia sosial tuh masih berhati-hati kan, ada etika dan kebijaksanaan. Kalau emang ketika lempar tuh lu akan bersikap mempertanyakan Iyalah fair lah kita mah. Apain? posisi si pihak kedua tadi yang dilempar candaan, mungkin itu yang gue bilang itu ada etika dan kebijaksanaan dari lu, sisi lu pribadi, itu menunjukkan karakter seseorang yang bijaksana. Gue bilang dia akan menerima keadaan situasi yang tidak lu bisa pahami sebelumnya gitu, yang lu belum paham sebelumnya, akhirnya minta konfirmasi kan ke si yang lu lempar tadi. Iyalah. Gue pertanyakan itu sebenarnya antara. Memang harus begitu. Jadi kan untuk pelajaran juga dari sisi kita juga dalam bermedia sosial ya, jangan sampai lah intinya mah. Gue juga sambil belajar kan, jangan sampai ketika kita karakter orangnya kita candaan nih sebenarnya. Kalau lagi begini mah nih, lagi ketemu langsung. Tapi kalau di media sosial kadang kita nggak bisa seperti itu sebetulnya. Harus ada porsi-porsi yang lu jaga. Jangan sampai ada kata baper itu. Kalau gua menyikapi kata kebawa perasaan alias baper tadi, termasuk orang yang tidak sepakat dengan kata asal kelempar bahasa baper itu. Karena apa? Bukannya gue orang yang nggak bisa bercanda, tapi lebih ke pastilah, lu pasti ada karena kebawa perasaan ya. Perasaan tuh kadang kita nggak tahu loh. Situasinya, posisinya itu perasaan kita nggak tahu timbulnya. Apa yang dikeluarkan dari perasaan itu tuh lagi emang pengen bercanda atau enggaknya. Sepakat nggak dengan itu dulu? Sepakat sih. Ya, Sepakat karena akan ada ranah-ranah yang kita akan kebawa perasaan. Misalkan, maaf banget, kalau kita bercanda orang tua yang terlalu berlebihan, sisi keluarga, ataupun hal-hal yang pribadi banget yang kayaknya ini nggak usah dibicarain gitu. Pasti akan ada sisi-sisi itu yang ya kita akan timbul sendirinya perasaan itu. Pak, nangkap nggak? Kalau ke situ kayaknya gue nggak mungkin nyampe situ dah. Enggak, ini bukan bicara itu lagi, bukan masalah pribadi lagi, tapi lebih ke hal yang dijaga ini loh. Pasti akan masalah baper bukan masalah itu lagi. Masalah kebawa perasaan itu lu termasuk orang yang kadang kan kita tahu lah. Kita di grup kadang bergrup lah dimanapun grupnya, di grup apapun. Kadang suka ada kita bercanda ketika ini orang marah, baper. Tapi yang justru yang orang yang lempar candaan ini kalau gue bilang, gue lihat hanya ini terlalu berlebihan ya candaannya. Nggak masuk gitu, nggak masuknya pembahasan ini candaan itu terlalu lari jauh, melenceng. Iya, nggak bakal nyampe ke situ lah. Iya, ya itu makanya mesti dijaga. Tapi lu termasuk orang yang sepakat nggak kalau emang sekiranya kata baper ini nggak masalah juga kalau dilontarkan, dalam arti kata yang penting penempatan situasinya pas. Kalau gue ke situ kayaknya kurang ini dah. Kurang apa ya? Kurang masuk kalau ke situ. Candaan gue nggak sereceh itu, bos. Nggak nyampe bakal bawa-bawa keluarga apapun. Intinya nggak bakal nyampe bawa-bawa keluarga lah, ya kan. Ya kalau untuk situ kayaknya terlalu jauh lah, terlalu parah gitu kan. Bicara yang terlalu merendahkan sisi tertentu, berarti lu termasuk orang yang sepakat juga kalau kata baper ini bukan kata-kata yang bahasa apa ya, yang cemen gitu loh, yang lemah gitu, bukan gitu ya. Kan lah. Kalau udah ke situ udah kayaknya udah terlalu menghina. Iya, makanya itu. Nah, makanya kalau itu jatuh ke gua, misalkan jatuh ke gua, itu bakal gua pertanyakan. Bakal gua pertanyakan serius. Lo ada masalah apa sama keluarga gua gitu kan? Sampai yang bicarain hal iya gitu. Ranahnya itu
bukan ranahnya lu bercandain gitu. Nah, ya kalau untuk gua sih nggak masalah gitu kan, cuman jangan sampai lah intinya lo belum ketemu keluarga gua terus lo ngejek-ngejek keluarga, jangan sampai begitulah gitu kan. Iya. Udah itu terlalu jauh ya, walaupun intinya walaupun dia udah ketemu gitu, udah akrab gitu ya, jangan sampai lah misalkan hina-hina yang ngejek-ngejek yang enggak jangan sampai gitu kan. Misal ini, jangan ke ranah-ranah keluarga deh, ranah ini aja deh, misalkan komunitas lu CNB Tangerang nih, pasti kan CNB Tangerang ini tergabung di grup-grup yang lain lah, kumpul-kumpulan lain yang dimana isinya komunitas-komunitas dari berbagai daerah gitu. Misalkan ada dalam situasi ketika candaan ini ranahnya misalkan, oh ini CNB gini, candaannya ke dalam tanda kutip merendahkan arahnya dengan kata-kata yang lu nggak bisa terima ataupun seperti apa gitu, dan akhirnya apa yang respon lu gitu kan, itu kan ranah keluarga, ranah ini. Ya itu nanti Lu akan gimana posisinya, responnya? respon gue ya gue tanyain, lu ada masalah apa sama CNB gitu kan, coba cerita ke sini, curhat sama gue gitu kan. Kalau misalkan masalah sama 1-2 orang, jangan sampai begitulah gitu kan, jangan sampai nama-nama bawa logo-logo ataupun bendera gitu, jangan sampai. Pasti gue tanya, lu ada masalah apa sama keluarga CNB Tangerang, lu obrolin, jangan sampai keluar di grup ataupun di satu wadah gitu, terus lu ngebanding-bandingin apapun, ngejelek-jelekin, istilahnya merendah-rendahkan gitu kan, jangan sampai begitulah. Itu pasti bakal gue tanyain, lo ada masalah apa, kalau misalnya ada masalah selesain baik-baik, jangan sampai lo bobok keluar. Nah sudah itu pasti gue bakal ngobrolin sama keluarga CNB Tangerang, kemarin si ini ada obrolan jelek apapun gimana kan, ntar bisa gue sampaikan, kemarin si ini gini, memang ada masalah apa gitu kan, terus yang punya masalah siapa, menyikapinya gimana gitu loh. Pasti gue pertanyakan begitu sih. Ya nggak mungkin misalkan CNB Tangerang begini. Kalau gue keras-keras banget. Tapi kadang lu tahu posisinya ini bercanda gitu, orang itu tuh nggak serius, bercanda gitu, gimana tuh responnya? Iya, kalau misalkan dia responnya, wah bercanda doang, ya pasti gue ingetin, lu bercanda jangan sampai begitulah gitu kan. Apalagi yang nama bendera lo bawa, kesannya kan, kesan semua orang ini kan ntar dicap CNB Tangerang yang gini nih, itu pasti kedatan ntar di segelintingan pikiran mereka gitu kan. Itu pasti kesep CNB Tangerang, misalkan ada yang nyebut CNB Tangerang, oh yang kemarin gini CNB Tangerang. Nah itu. Tapi yang sering di lapangan, yang sering diketemuin, yang gua kadang simak itu candaan di grup-grup yang di luar ranah CNB aja gitu. Banyak terkumpul kok, rekan-rekan yang lain juga dari komunitas lain. Kadang konsepnya dari awal tuh bercanda-bercanda aja, tapi anak-anak ini bercandanya komunitas gitu, nama-nama gitu. Misalkan lah, wih sini mah jarang kopdar, wih sini mah jarang kopdar, member cuma segini. Tapi itu kita tuh tahu, alam sadar bawah kita nih, pikiran kita tuh, ini orang bercanda gitu, orangnya tuh kita tahu orangnya tuh bercanda karakternya, ya kan? Tapi kata-kata yang dikeluarkan di candaan tadi melebihkan. Iya, kayak ada lebih lah, mungkin kayaknya nggak bisa, jangan sampai ke situ di arah bercandanya gitu. Tapi kita tahu bercanda, nah respon lu itu gimana itu kalau gitu? Iya itu, gue pertanyakan. Tapi kan kalau klarifikasi tadi, lu ada masalah apa? Kalau pertanyaannya begitu, pasti kan lu posisinya lu udah tahu nih orang nih orang nggak biasa bercanda begini nih, kok tiba-tiba begitu? Berarti kan lu akan klarifikasi. Iya kan, dilihat juga nih, yang orang yang sering bercanda kita tahu yang mana nih, yang nggak sering bercanda kita tahu nih. Yang sering bawa bendera nih, tahu lah pasti orang-orang yang sering bawa bercanda bendera lah kayak gini nih. Yang sering bawa bercanda bendera itu berarti orang itu udah dekat nih
sama Chen Bei gitu. Iya. Itu yang Gua menyikapinya gitu. Orang ini udah dekat sama Chen Bei. Tinggal kita responnya gimana nih? Ingatkan aja mungkin. Diingatkan. Responnya gimana kita nih? Ya mau kita bercandain lagi apa gimana? Apa mau kita ingatkan lagi gitu kan? Kalau misalkan nggak parah-parah banget sih, kita bercandain balik lah. Ngapain kita kena mental? Cuman bercanda, Chen Bei Tangerang kurang kopdar. Oke. Tinggal kita frontal aja nah. Lo juga kurang inilah. Ya. Kurang member. Nah, itu kurang kegiatan. benang merahnya untuk masalah candaan ini loh ya. Ada teori yang gue pernah baca gini. Candaan itu akan menjadi candaan ketika dua pihak ini sudah mengamini candaan ini. Paham nggak sampai itu? Nah, misalkan gitu. Ini kita nih pihak 1 dan 2. Gue ngelempar candaan 1. Ketika ini pihak 1 ini menganggap ini candaan, pihak 2 ini menganggap bukan candaan, itu bukan candaan namanya. Kalau emang salah satu pihak ada yang merasa tersindir, berarti ranah candaan lu itu bukan ke orang itu. Nangkep? Itu ada teori gitu. Gue masih ingat aja, candaan akan bukan menjadi candaan ketika dua pihak yang saling bercanda ini tidak mengamini dua-duanya. Berarti ada salah satu pihak yang tersinggung. Jadinya itu jadi jatuhnya bukan candaan. Karena ada yang tersinggung. Ya. Gitu. Itu ada teori itu, Nu. Nah, kalau yang masalah KCMB tadi, ketika orang yang ngelempar candaan masalah CMB gini, dan elunya merespon, misalkan tidak mengamini dengan candaan dia. Padahal kita saling sama-sama tahu nih, orangnya saling bercanda. Lu bercanda, dia bercanda. Konsepnya. Tapi ketika suatu saat, suatu momen, dia ngelempar candaan, lu ngeresponnya dengan, maksud lu apa gini-gini. Nah, itu pun jadi candaan lagi nantinya. Jatuhnya, lu ada salah satu pihak yang tersinggung dengan hal itu. Gitu. Nah, untuk mengantisipasinya, ya paling itu dengan mengingatkan. Bukan dengan marah ataupun dengan Iyalah. Bertindak berlebihan lah. Sampai yang tadi bilang tadi jotos-jotosan gitu, yang enggak lah, itu udah terlalu amatir lah kalau gue bilang. Gitu, no. Ya intinya kalau misalnya begitu, kalau memang kita bercanda nih, bawa bendera mereka, terus mereka tersinggung, berarti kan di situ ada yang tersinggung nih satu orang kan? Mungkin dari kita stop pembahasan, atau udah ganti topik, ganti candaan yang bisa kita amini berdua. Iya, kalau enggak, ya mungkin gimana tipikal orang ya, beda-beda sih. Intinya lebih ke balik lagi ke inilah, ke orang-orangnya gitu kan. Masing-masing pribadi masing-masing ya. Ada yang menerima, ada yang nggak nerima gitu sih. Nah, oke. Nah, itu benang merah lagi, nyambung yang awal. Ya kan? Balik ke karakter masing-masing, akhirnya kata kuncinya itu, Nu. Candaan akan tidak menjadi candaan ketika salah satu pihak ada yang tersinggung. Lu panjang lebar banget. Kita ngomongin bercanda dong padahal ya. Panjang tapi. Thank you, Nu. Udah mau mampir di channel Gak Putih. Meskipun nggak tahu isinya apa, kita ngobrol, semoga ada manfaatnya. Obrolan hari Senin tanggal 10 Oktober. Oh iya. Semoga hiburan. Semoga termotivasi, tersatipati, inspirasi lah, tersepasi lah. Pokoknya thank you untuk penonton Gak Putih yang udah menonton. Gue ucapin terima kasih. Gue sama Ibnu, apa yang gue obrolin, apa yang gue bicarakan, tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Ini hanya sebatas pasti adalah tetangga yang tersinggung, biarin aja itu. Malah balik lagi ke teman-teman semua punya masing-masing, karena pada dasarnya kita hanya berbagi cerita apa yang kita bisa ceritakan, dan semoga bisa menjadi manfaat. Teman-teman semua terima kasih, stay tune di channel Gak Putih. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye bye.